Yes, menakar arah politik PDIP pasca Pilpres 2024 karena kalah dan berdarah-darah. Hingga terluka parah, iya. Sampai sekarang PDIP tidak begitu jelas arahnya mau kemana. Mau bergabung ke koalisi ikut pemerintahan, tapi kayaknya gengsi? Iya. Atau mau koalisi, tapi temennya PKS? Ya. Tapi yang kedua ini nanti kita bahas bisa tersendiri ya. Kali ini kita coba menakar arah politik PDIP bersama M. Kodari dan Bang Zulfan Lindan. Dan ini seru banget kalau tidak PDIP merasa dipojokkan. Simak videonya. Jadi PDI Perjuangan ini ke depan nanti itu seperti terbelah dua ya. Partainya oposisi, tapi kemudian di parlemennya nggak oposisi. Itulah tadi di awal yang saya sampaikan bahwa nggak tahu arah politik PDIP ini mau kemana ini. Di parlemennya. Aduh, pusing tiba-tiba. Partainya oposisi, tapi parlemennya terlihat tidak oposisi. Ya, kira-kira pro koalisi lah ya. Terbukti hak angket gagal total. Iya. Itulah kemudian yang dibaca masyarakat sekarang tentang PDIP. Iya. Ini biasanya kalau seperti ini, ya sikap-sikap kadernya juga sepertinya terbelah dua juga sih. Yang pro sekjen, sama yang pro Mbak Puan. Kira-kira ke sana lah ya. Ini analisa yang orang-orang partai pro sekjen gitu ya. Tapi yang parlemen ya pro Mbak Puan. Iya, asik. Makin seru. Ini kemarin di video sebelumnya aku dikomplain nih kayaknya ada yang komentar orang PDIP. Dia bilang, sok tahu lu. Orang PDIP udah mulai masuk lihat atau nonton channel saya, jadinya komentarnya asik-asik sih. Oke, kita coba lanjut videonya. Hasto ini kan menyerang terus. Iya, betul. Ganjar Mahfud yang udah slow, udah tenang, Ya, dia nyerang terus. Dia nyerang terus. Ini agenda sendiri nih. Makanya saya bilang Hasto itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, menyerang terus. Ya akhirnya kan dia yang berpesta itu kan. Dia yang berpesta, dia yang harus cuci piring dong. Iya kayak gitu. Iya betul Bang. Itu juga yang kita rasakan. Itu juga yang dirasakan oleh masyarakat. Terkesan terbelah dua. Yang satu parlemen itu kebanyakan ngikut Mbak Puan. Kemudian yang non parlemen, orang-orang partai ya ikut ke Hasto. Cuman sayangnya Hasto kayak uncontrol, ngomong di mana-mana. Oh, kalau moncong putih itu punyanya Banteng, karena moncong putih itu punyanya Hasto. Jadi Hasto itu moncong putihnya tuh ngomong di mana-mana, terus ngomong terus. Dan ngomongnya kalau nggak menyerang Pak Jokowi, Gibran. Ngomong serang Jokowi terus, Gibran ngomong terus, Gibran serang terus. Dia lupa kalau itu tuh kontraproduktif sebenarnya. Dan waktu itu di video sebelumnya saya udah bilang, Bu Mega, kalau Hasto dibiarkan terus-menerus, merugikan PDIP loh Bu Mega, kontraproduktif. Kenapa? Pak Jokowi itu 80% dicintai rakyat, orang puas. Kalau itu kader PDIP harusnya dirangkul, bukan diserang terus. Termasuk Gibran. Ini diserang terus, kontraproduktif. Rupanya Megawati belum nonton video saya mungkin. Yang nonton video saya, kader-kader PDIP yang nggak punya jabatan di partai kayaknya. Ngomong apa sih lu? Sok tahu lu. Oke, kita lanjutkan. Dan terakhir menurut saya ada blunder paling besar dari PDI Perjuangan, Bang. Yaitu dengan mengatakan bahwa
ya Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan PDI Perjuangan lagi. Mm. Menurut saya itu adalah pernyataan paling blunder paling besar ya. Karena kenapa begitu? Karena Pak Jokowi ini sampai dengan hari ini itu ya masih tokoh yang sangat populer di Indonesia. Ada survei dari indikator politik yang menunjukkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 77,5%. Yeah. Masih sangat banyak sekali pengikutnya Pak Jokowi ini. Nah, yang kedua ya Mas Gibran. Ya. Mas Gibran ini kan orang muda, anak muda, mendatangkan pemilih muda. Yeah. Kedepannya dia akan wapres 2 kali. Kemudian bisa jadi presiden, potensial jadi presiden 2 kali juga. Artinya sebagai tokoh yang mewakili anak muda dan punya jabatan tinggi, tentunya kan menjadi magnet. Yeah. Jadi ini istilah saya itu angsa bertelur emas, Bang. Nah ini dilepas semua gitu oleh PDI Perjuangan. Dan bukti bahwa ini adalah langkah yang salah, itu Golkar itu nggak nunggu 1 jam kayaknya itu, udah keluar pernyataan. Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar Partai Golkar. Sekali lagi ya, coba teman-teman cari deh video saya yang terdahulu. Saya udah bilang, dengan kekalahan PDIP ini oke, nggak masalah, terima, gabung ke koalisi cepat-cepat. Jokowi sama Gibran jangan dilepas. Sekarang udah biarin, udah jadi itu tetap kader PDIP. Dan itu orang PDIP yang berkontribut terhadap pemerintahan Prabowo. Video sebelumnya saya udah bilang gitu, harus seperti itu. Tinggal kemudian nanti penetrasi selama 5 tahun ini untuk merebut lagi kekuasaan. Hasto pinter sih. Politik itu nggak bisa berdasarkan kekecewaan, nggak bisa berdasarkan sakit hati, nggak bisa. Kalau politik dibangun atas sakit hati dan kekecewaan, ya contohnya Megawati juga sih. Sakit sama SBY 10 tahun nggak ngomong. Tapi ya udah pas ya. Ya, coba kalau Gibran sama Jokowi nggak dilepas. Ya, gampang bersaing dengan Gerindra. Saya yakin gampang banget bersaing dengan Gerindra untuk 5 tahun ke depan itu. Nah, bisa ngerebut lagi tuh. Nah, ngerebut lagi, Gibran jadi presiden 5 tahun ke depan. Karena incumbent bisa jadi. Setidak-tidaknya 10 tahun PDIP bisa berkuasa. Kalkulasinya seperti itu. Dan Gibran itu adalah potensi. Titisannya Pak Jokowi, udah nggak jauh-jauh karakternya seperti Pak Jokowi. Artinya itu produktif banget untuk kader partai. Kalau itu dilepas, ya istilah Bang Khaudari, PDIP ini punya angsa yang bisa bertelur emas. Kenapa angsanya dilepas? Udah tahu, punya angsa bisa bertelur emas. Tapi kenapa dilepas? Ya begitu lepas, Golkar langsung menyatakan Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar Golkar. Di Medan, kita membuka peluang calon gubernur untuk Sumatera Utara. Iya. Tangkap semua sama Golkar. Nggak apa-apa, sekarang yang menang Prabowo. Prabowo dari Gerindra. Nah, Golkar masuk, nangkep ini semuanya. PDI lepas kan, Golkar masuk. Diserahkan ke Hasto sih, Bu Mega. Ya diserahkan ke Hasto. Tiap hari ngomong sana ngomong sini terus. Wah, bapernya minta ampun. Malah merugikan partai lah. Gimana? Oke. Sakarepmu. Kalah biarin lah. Kalau perlu biarin nyungsep sekalian. Oke, kita lanjut videonya. Jadi kalau Golkar itu dalam bermain politik cerdas ya. Iya. Mereka ahli betul lah. Dia ini kan bukan persoalan politik, ini kan bukan persoalan nekat-nekatan. Ya kan? Ya. Politik ini kan bukan persoalan berani atau enggak. Maksud Abang partai yang satu lagi itu karena nekat-nekatan gitu? Nekat, berani atau tidak kan gitu. Politik ini antara pinter sama bodoh aja. Gimana Bang? Coba. Nah, jadi Golkar ini pinter. Mau orang bilang Jokowi apapun dijelekin orang, Gibran kayak si terus menantu di siapa namanya? Yang di Medan ini? Bobby dan lain-lain.
Buat kita yang penting kita kan menang. Makanya politik itu antara cerdas dan bodoh aja. Ini berarti ini PDIP kategorinya aku bodoh ini. Jelas ya, sampai di sini jelas ya. Politik itu bukan masalah berani nggak berani. Politik itu hanya antara cerdas dan bodoh aja katanya. Disain ke Hasto ya liar kemana-mana ngomongnya. Kader terbaik dilepas. Padahal kan Jokowi juga nggak kontra-kontra amat, nggak pernah berstatement apapun tentang kader PDIP, tentang statusnya dia menjadi orang PDIP. Gibran juga begitu. Itu ya artinya ya tinggal itu balik lagi aja. Yes, Jokowi dan Gibran itu adalah kader asli PDIP dan kita akan mensupportnya. Harusnya begitu. Tapi seorang Hasto dan Megawati apa bisa ya kayak begitu ya? Saya mau baper. Ini tapi pikir-pikir ya namanya juga ketum sama sekjen ya. Serolas ini. Nggak ada beda. Udah ngomongin PDIP nggak ada habisnya. Ya. Kalau PDIP, terutama Hasto Kristianto, terus-menerus menyerang Jokowi, nyerang pemerintah, ya saatnya nanti kita juga akan terus-menerus dan nyerang PDIP untuk tidak memilih seluruh calon kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia yang diusung oleh PDIP. Anda siap? Tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.